Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu kelas 3. Bagaimana kabar kalian malam ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap bersemangat untuk belajar di malam hari ini bersama Bu Ita lagi. Pada malam hari ini kita masih belajar tema 5 tentang cuaca, subtema 4, cuaca, musim dan iklim. Pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini, yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan berpenyebut sama dengan benar. 2. Siswa dapat membuat karya, menempel dan menjahit dengan tepat. Kemudian siswa dapat menjelaskan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Selanjutnya, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak tolakan, gerak melompat dan mendarat dengan tepat. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, alangkah baiknya pembelajaran kita ini kita awali dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Sore hari yang dinanti pun tiba. Rani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin telah tiba di rumah Edo. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Ini anak-anak ibu, yang pertama kain dibagi menjadi 6, maka pecahannya 6/6. Ini anak ibu ya, kainnya masih utuh dibagi menjadi 6, maka pecahan yang kita tulis adalah 6/6. Kain pertama ini diberikan kepada Udin 1/6, jadi mendapatkan maka sisanya sekarang tinggal 5/6. 5/6 ini setelah itu diberikan lagi kepada Siti 1/6 juga, maka sisanya menjadi 4/6. Yang seperti ini dikatakannya Edo membagikan menjadi 6 bagian untuk mereka berenam, masing-masing mendapatkan 1/6 bagian kain berbentuk persegi panjang. Sekarang Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan 3/8 bagian kain. Ini di sini. Potongan kain pertama diberikan kepada Beni ya, 3/8, maka sisanya menjadi 5/8. Kemudian 5/8 ini diberikan lagi 3/8, jadi 2/8, maka sisa kainnya sekarang adalah 2/8 yang disimpan Edo. Ini anak-anak ibu, sekarang kita pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama. Yang kita jumlahkan, yang kita kurangkan terlebih dahulu itu pembilangnya aja, penyebutnya sama, tidak ada kita kurangkan. Yang kita kurangkan adalah pembilangnya aja. Ini 3/3 dikurang 1/3 menjadi 2/3. Ini ibu buat cara jalannya seperti ini. 3 dikurang 1, 2. Ini penyebutnya tetap 3, berarti 2/3. Ini 7/7 ya, dibagi 7, kemudian kurang 6/7. Ini dikurang 6, maka tinggal 1/7. 7 dikurang 6 sama dengan 1/7, penyebutnya sama ya. Ini 7 yang kita arsir atau kita warnai 1 dari 7 bagian, jadi 1/7.
Yang nomor 3 ini 7/9. 7 yang diarsir atau diwarnai dari 9 bagian dikurang 4/9. 4 yang dikurang 1, 2, 3, 4 dikurangi 4, maka tinggal 3/9. 7 dikurang 4, 3/9. Jadi kita buat di sini 3 yang kita warnai dari 9 bagian yang ada. Dan nomor 4, 4/11 ini 4 ini dibagi 11 ya. Kemudian 4/11 ini dikurang 3/11 dikurang 3. Menjadi dia 1/11. Ini dapatnya dari mana? 4 dikurang 3, 1/11. 11-nya penyebutnya tetap ya. Jadi ini 1 yang kita warnai dari 11 bagian yang ada. Paham anak-anak ibu? Itu sudah kita atau banyak sudah kita pelajari di pembelajaran 1 ya. Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain. Sambil beristirahat sejenak, mereka berbincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, musim dan iklim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan mereka sampaikan esok harinya saat berjumpa dengan Pak Tono. Saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan, kata Dayu. Apa isi informasinya itu? Tanya Siti. Isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Ya betul, informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Betul, kata Udin. Siti, informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono. Edo, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Pak, kata Edo, tentu saja. Nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Di sini diceritakan tentang perbedaan cuaca dan iklim. Ini ada ibu tuliskan tentang perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca meliputi daerah tertentu saja ya anak-anak ibu, sedangkan iklim meliputi daerah yang luas. Itu perbedaannya anak ibu. Kalau cuaca ditentukan pada waktu yang singkat, sedangkan iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Cuaca dapat diamati harian, iklim diamati selama bertahun-tahun. Cuaca dapat berubah setiap harinya. Iklim tidak mudah berubah ya anak-anak ibu. Cuaca terjadi di suatu tempat yang lebih sempit, sedangkan iklim terjadi di suatu tempat yang lebih luas. Cuaca terjadi dalam waktu kurang lebih 24 jam, sedangkan iklim terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Perakiraan mengenai cuaca mudah dilakukan, sedangkan perakiraan mengenai iklim lebih sulit dilakukan. Ini anak-anak ibu tentang perbedaan cuaca dan iklim. Di sini anak ibu sudah paham ya, baca lagi ya supaya lebih paham lagi. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama, cara menusukkan jarum pada kain. Ini membuat teknik dengan cara piston ya anak-anak ibu. Yang pertama, menusukkan jarum pada kain. Jadi ini ada kain, kemudian ini jarum sama benangnya ditusukkan dari bawah ke atas, nanti dibalik lagi dari atas ke bawah. Kemudian langkah kedua, mulai menjahit dengan teknik piston ya. Kemudian langkah ketiga, jahitlah seluruh pinggiran kain. Itu tentang teknik menjahit piston. Kemudian kalian bisa juga mendownload di YouTube tentang cara menjahit, bermacam-macam teknik menjahit, bisa kalian pelajari lagi lebih banyak lagi ya anak ibu. Sekarang semua potongan bagian kain siap ditempel di kain utama. Edo dan teman-teman telah selesai menempel semua potongan bagian kain. Lihatlah karya mereka. Ini karya menempel kain. Ini dibuatnya yaitu berbentuk lingkaran, berbentuk segitiga, berbentuk persegi 4.
Sore yang dinanti telah tiba. Cuaca sedikit berawan. Lani dan teman-teman pun bergegas menuju rumah Edo. Mereka ingin segera bertemu dengan Pak Tono. Mereka ingin bertanya banyak hal tentang cuaca, musim, dan iklim. Mereka pun tiba di rumah Edo. Ternyata Pak Tono belum datang. Mereka lalu duduk di ruang tamu menunggu Pak Tono. Setelah menunggu selama 10 menit, Pak Tono akhirnya datang. Tetapi baju Pak Tono agak basah. Mengapa ya? Pak Tono berkata, "Sorry ya, saya terlambat. Pak tadi kehujanan. Bapak tidak bawa payung, jadi Bapak berteduh dulu." "Ya Pak, tidak apa-apa." "Oh ya, nama saya Edo. Ini teman-teman saya." "Wah, kebetulan sekali." Itu contoh tentang perubahan cuaca. Dia akan menceritakan tentang perubahan cuaca. "Ya, beberapa hari ini cuaca cepat berganti, tetapi sekarang lebih sering hujan." "Ya, betul. Di sini cuaca cerah, ternyata di tempat lain hujan." "Di sini pun cuaca bisa berubah-ubah. Kami senang sekali kalau boleh bertanya kepada Bapak. Kalian boleh bertanya apa saja yang ingin kalian ketahui, tapi dengarkanlah dulu penjelasan Bapak baik-baik." Perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Ini penjelasan dari Pak Tono ya. Kita sering mendengar orang menyebutkan istilah cuaca, musim, dan iklim. Namun banyak yang masih bingung tentang perbedaannya. Cuaca, musim, dan iklim merupakan keadaan udara di wilayah tertentu. Cuaca diamati pada suatu wilayah yang kecil dan waktu yang singkat. Cuaca ini diamati harian dan dapat berubah setiap harinya. Kadang-kadang pada hari yang sama cuaca bisa berubah ya anak-anak ibu. Ini ada cuaca harian, biasanya dilambangkan dengan simbol. Dulu kita udah belajar juga tentang simbol cuaca cerah, berawan, kemudian hujan, mendung disertai petir. Itu anak-anak ibu yakin sudah paham semuanya ya. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Saat musim hujan adalah pada waktu tertentu cuaca hujan sering terjadi. Musim kemarau adalah waktu tertentu yang sedikit hujan. Musim terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulan. Indonesia merupakan negara tropis anak-anak. Hanya terdapat 2 musim. Jadi di negara kita Indonesia hanya terdapat 2 musim ya anak-anak ibu, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim diamati dalam hitungan tahun. Setelah Pak Tono menjelaskan, Edo dan teman-teman diperbolehkan untuk bertanya. Kata teman-temannya, "Bagaimana anak-anak, siapa yang mau bertanya?" "Saya Pak, saya Pak, saya Pak." Semuanya pada mengangkat tangan ya. "Apakah yang dimaksud dengan garis khatulistiwa?" Ditunjuklah Siti yang mau bertanya ya. "Coba Siti, apa pertanyaannya?" Jadi kata Siti, "Apa yang dimaksud dengan garis khatulistiwa?" Kemudian Pak Tononya menjawab, "Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi. Garis ini ada di tengah bumi. Negara kita terletak di garis tersebut." Kemudian apa kata Dayu? "Apakah karena itu negara kita hanya memiliki 2 musim?" "Ya, betul. Betul Dayu, kita hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau." Kata Beni, "Kalau sekarang cuaca sering hujan berarti sudah masuk musim hujan ya Pak?" "Ya Beni, para ahli harus menghitung banyaknya curah hujan setiap 10 hari. Kemudian Pak Tono menjawab lagi, "Baik, sekarang giliran Bapak yang bertanya ya. Bapak minta kalian menceritakan kembali informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Siapa yang bersedia?" Kemudian hari sudah makin sore, cuaca yang tadinya berawan kini berubah mendung sebelum hujan. Edo meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu ibunya. Lani dan Siti membantu mengangkat jemuran yang kering. Dayu dan Edo membantu membawa masuk sepatu yang ada di luar. Beni dan Udin membantu mengangkat kaset yang dijemur di atas pagar. Itulah manfaat kita bersatu saat mengerjakan suatu hal. Pekerjaan akan cepat selesai. Terima kasih teman-teman, kalian sudah meringankan pekerjaan ibu saya. Jadi manfaat dari
bersatu saat mengerjakan apapun akan menjadi ringan apabila kita kerjakan secara bersama-sama ya anak-anak ibu. Tani, Siti, Dayu, Beni, dan Udin bergegas pulang sebelum hujan turun. Di jalan desa terdapat banyak lubang. Agar tidak tergenang saat hujan, lubang tersebut ditutupi batu. Sambil berjalan, mereka melompat berbatuan yang ada di jalan desa. Senangnya bermain lompat-lompatan. Jadi di sini ada yaitu gerakan melompat, ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu melangkah, menolak, posisi di udara, dan mendarat. Posisi pertama, Udin melangkah menuju area tolakan. Udin melakukan gerakan menolak dengan bertumpu pada satu kaki. Ini ya anak ibu, dia melangkah dengan satu kaki dan satu kaki lagi bertumpu. Kemudian posisi kedua, Udin bertumpu pada kaki yang lebih kuat untuk melakukan gerakan melayang. Kemudian Udin melakukan gerakan melayang. Nih, posisi kedua ya. Posisi ketiga, kaki tumpuan lurus ke belakang, kaki yang bukan tumpuan ditekuk ke depan. Nih, yang tiga ya. Kemudian Udin ada pada posisi di udara. Kemudian posisi keempat, kedua kaki dirapatkan dan ditekuk ke depan, kedua tangan ditekuk ke atas. Nih seperti ini ya. Posisi kelima, Udin siap mendarat, kedua kaki dan tangan lurus ke depan. Kemudian posisi keenam, kedua kaki Udin mendarat di atas matras. Nih matras namanya anak-anak ibu. Kedua telapak tangan menumpu di atas matras ya. Jadi jika kalian mau mempraktekkan gerakan ini harus dibimbing oleh guru olahraganya atau orang tuanya ya, supaya kalian tidak salah posisinya ya anak ibu. Demikianlah apa yang ibu sampaikan. Semoga dari ibu menyampaikan materi yang malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian pahami, dan banyaklah membaca buku ya anak ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.